Yang mempersembahkan kepada meskipun peristiwa yang sangat dramatisir. Mengapa 3 bulan lagi Madinah itu panen kurma, sementara pada saat itu kaum muslimin diminta untuk berangkat ke Tabuk. Dramatisirnya adalah kalau mereka pergi ke Tabuk, maka kurma-kurma yang menjelang dipanen itu akan busuk. Ini yang memberatkan. Inilah kisah menggetarkan para sahabat antara ikut dalam perang atau memilih panen kurma. Ketika Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat menuju perang Tabuk, keadaan saat itu sangat berat. Musim panas membakar, persediaan makanan sedikit, dan perbekalan sangat terbatas. Di Madinah, panen kurma hampir tiba, masa yang paling dinanti oleh masyarakat di sana. Namun Rasulullah menyerukan jihad, dan para sahabat bersegera menyambut panggilan itu, meski harus mengorbankan harta dan keluarga mereka. Di saat itulah ujian iman terasa begitu nyata. Jadi ini dilematisnya. 3 bulan lagi panen kurma. Panen kurma itu merupakan biaya operasional masyarakat di Madinah. Kalau gagal panen, maka setelah itu mereka tidak punya uang. Antara berangkat ke Tabuk dengan panen kurma, itulah yang memberatkan. Mereka sudah bisa perkirakan pasti pulang dari Tabuk busuk nih kurmanya, busuk, nggak bisa dijual. Tapi para sahabat, mereka yang imannya kuat, berangkat ke Tabuk, pulang busuk pada kurma mereka. Inilah yang kita kemudian mungkin pernah mendengar. Ketika panen mereka busuk, mereka bermula buncit. Saat itu ada seorang sahabat yang langsung menginisiasi, panen kurma kalian yang busuk, saya beli. Harganya normal. Namanya Abdurrahman bin Auf. Harganya normal, saya beli semuanya. Kumpulkan panen kurma kalian yang busuk, taruh di rumah saya ganti dengan harga yang normal. Itulah yang menyenangkan para sahabat. Akhirnya dibeli itu kurma busuk oleh Abdurrahman bin Auf. Ingat, Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah baru 9 tahun, tapi kemampuan entrepreneurship-nya, kemampuan bisnisnya sangat istimewa. Maka kemudian orang-orang menjual, dibayar dengan tunai dengan harga yang normal. Cukup saya yang miskin, saya nggak boleh miskin. Dibeli kurma busuk itu dikumpulkan di rumah Abdurrahman bin Auf. Setelah semuanya terkumpul, datang orang Yaman. Kedatangan mereka ke Madinah cari kurma busuk. Kami cari kurma busuk. Untuk apa? Di Yaman sedang ada wabah, obatnya kurma busuk, dan kami akan beli 10 kali lipat dari harga normal. Kata orang-orang, itu tuh di rumah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf didatangi orang Yaman dan diborong semua kurma busuknya untuk dibawa ke Yaman. Dan jadi miskin Abdurrahman bin Auf. Itu tingkat keyakinan. Kita kadang-kadang mengukur keyakinan kita dengan Allah itu kurang kuat. Padahal kalau Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan oleh kita, ya Allah, saya akan uji kebenaran janjimu. Allah itu senang. Benar nih apa yang menguji kebenaran janjiku. Allah senang. Ketika kita yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ajar sekali ini Allah Subhanahu Wa Taala pulang sampai ke Madinah, Nabi konfirmasi. Ternyata di Madinah ada yang sudah merasa bersalah. Kenapa nggak berangkat ke Tabuk? Salah satu di antaranya Abdul Bawa dan teman-teman.
Dia merasa bersalah, lalu mengikatkan dirinya ke tiang Masjid Nabawi. Kalau kita dekat roboh, ini ada satu tiang Abu Bakar. Disinilah dia mengikatkan dirinya di Masjid Nabawi. Nabi baru sampai sudah ada yang orang, kenapa nih kalian ini? Kami nggak pernah terketahui. Jadi menyadari sendiri salah, tidak pernah terketahui. Ini kalau kita lihat ada denah di mana tiang-tiang Masjid Nabawi itu punya catatan sejarah. Ada tiang Abu Lubabah, ada tiang Isya, ada tiang Sa'ban. Kalau kita lihat di kenapa Masjid Nabawi kebanyakan tiang itu punya keistimewaan, di mana dahulu mereka para sahabat punya kisah tersendiri, mereka mengucapkan dirinya di tiang-tiang. Nabi bilang, lepas apa-apaan ini. Mereka nggak puas. Akhirnya mereka pun mengasih harta mereka dalam jumlah yang seluruhnya, nggak disisakan sedikit pun, untuk infak, untuk bendahara kaum muslimin secara utuh, nggak disisakan uangnya. Mereka serahkan, ya Rasulullah, ini uang saya tidak sisakan sedikit pun, saya tidak sisakan satu dinar, satu dirham. Subhanallah, mereka sadar diri, salah, nah itu berarti kesadaran ini. Dan pada saat itu nggak terbayang mereka itu, pokoknya salah, saya infakkan semua harta saya, tidak mereka sisakan sedikit. Yang terjadi ya, kalau kita diedarkan kotak amal, semua isi dompet kita masukkan ke kotak amal dan jalan saja. Ini tingkat rasa yakin para sahabat ketika itu semuanya. Tapi Nabi menolak, enggak, urusan kalian sama Allah. Masya Allah, tegasnya Nabi SAW. Mereka beri, tidak, urusan kalian sama Allah. Jamaah sekalian, lalu Allah turunkan, ambil apa yang mereka kasih. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum. Ambil. Maka kemudian Nabi mengambil semua harta yang disedekahkan oleh mereka yang tidak ikut dalam perang tersebut. Maka dikonfirmasi secara tersebut. Semua mereka menyampaikan kepada Rasulullah, saya tidak ikut karena ini. Kata Nabi, alasan zahir kamu saya terima, alasan batin kamu terserah. Itu kalimat yang sangat menggetarkan. Alasan zahir kamu saya terima, alasan batin kamu saya serahkan semua. Sampai akhirnya 3 orang sahabat ini datang kepada Nabi SAW. Dia menyampaikan, saya tidak punya alasan. Para kerabat keluarganya kecewa karena salah satu di antara mereka, Ka'ab bin Malik, itu orang yang pandai menyusun kalimat. Kenapa kamu nggak menyusun kalimat yang membuat kami senang? Kalimat apa yang disampaikan oleh keluarganya? Bikinlah kalimat taudiyah, kata mereka. Taudiyah. Yang sekalian, taudiyah itu salah
di antara cara berkomunikasi yang diajarkan Islam. Secara definitif artinya enggak jujur tapi juga enggak dusta. Apa kan gimana Bapak? Enggak jujur tapi enggak dusta. Untuk menyenangkan Nabi. Kita sering pakai. Ini contohnya. Kalau kita datang ke warung, ada tulisan hari ini bayar, besok gratis. Itu tausiah namanya. Alhamdulillah, hari ini bayar, besok gratis. Dan lagi, hari ini bayar, besok gratis. Itu tausiah, nggak jujur, nggak dusta. Kita gunakan itu terminal kita. Misalnya kita bilang, siapa yang mau haji dan umrah lewat Masjid Al-Furqan gratis. Orang-orang gimana caranya? Ya lewat aja gratis. Siapa yang minta bayaran orang lewat aja gratis. Itu kalimat tauriyah yang biasa kita gunakan. Orang tanya sama kita, Ustaz mau ke mana? Ke depan. Tauriyah. Kan jalannya ke depan. Itu tauriyah. Sahabat ini dia ajarkan keluarganya bikin kalimat tauriyah saja supaya Nabi senang. Sahabat itu enggak. Nanti Allah akan buka aib saya. Enggak. Lalu apa alasannya? Enggak ada alasan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada alasan, maka Nabi SAW sampaikan kepada mereka 3 orang. Tunggu sampai Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan urusan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi yang sedemikian rupa itu 3 orang ini dibunuh. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boykot yang diberikan pada 3 orang ini yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murrah bin Abdullah. Bentuknya adalah pertama Nabi sampaikan secara terbuka. Jamaah sekalian, bayangkan bagaimana perasaan kalau kita diperlakukan kayak begitu. Di depan Masjid Nabawi dijejer 3 orang itu, suruh diri di depan. Mirip kita sekolah dulu, tapi bukan di kelas, di Masjid Nabawi. 3 orang ini, kalau dia mengucapkan salam jangan dijawab. Sakit sekali hati. 3 orang ini, kalau mendekat kepada kalian, kalian menjauh. 3 orang ini, kalau melihat wajahmu, palingkan wajahmu. 3 orang ini, jangan sedikit pun diberikan ruang di Madinah. Subhanallah. Tidak ada hal yang menyakitkan kecuali diboikot dengan cara yang semacam itu di kalangan orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada
pada saat hari ke-30, Nabi sampaikan kepada keluarganya, jangan layani 3 orang ini. Para istrinya dikasih tahu, jangan layani suami kamu. Ini otoritas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika disampaikan para istrinya, wahai Ka'ab, wahai Hilal, kami tidak boleh melayani kalian. Kata Ka'ab, apa saya harus ceraikan kamu? Nabi yang memutuskan. Saat itu putusan otoritas terhadap setiap kaum muslimin di tangan Rasulullah SAW, nikah maupun cerai. Jadi ini yang mendasari kenapa seseorang mengucapkan cerai berkali-kali, itu tidak jatuh cerai sampai hakim memutuskan. Karena Nabi SAW memutuskan orang nikah dan cerai itu di tangan beliau otoritasnya. Apakah saya harus mencerai kau? Kata para istrinya, Nabi tidak sampaikan. Nabi hanya menyampaikan, saya tidak boleh melayani kamu. Silakan kalian kembali ke rumah tadi. Kata Ka'ab, pulang ke istrinya. Subhanallah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di hari ke-30. Jamaah sekalian, maka kemudian limbung situasi emosional Ka'ab bin Malik. Dia pergi ke pasar. Orang-orang di pasar selama itu tidak ada yang tegur. Apa kabar? Gimana kondisinya? Tidak ada. Itu pasar selama itu. Orang tidak ada yang tegur. Tapi datang utusan Raja Ghassan. Utusan Raja Ghassan berteriak, mana yang namanya Ka'ab? Mana yang namanya Ka'ab? Akhirnya orang kasih tahu, tuh, itu orangnya tuh. Maka kemudian utusan Raja Ghassan dari Syria langsung bilang, saya tahu kamu dikucilkan di Madinah. Datanglah ke Syria. Kami berikan suaka politik, kami akan berikan kedudukan, dan kami akan jadikan engkau salah satu di antara pejabat pemerintahan di Ghassan. Ini suaka politik. Jangan sekalian yang Allah Subhanahu wa taala setelah membaca surat itu dengan geram, dia robek surat kuasa, surat border, surat suaka politiknya dirobek-robek. Ini musibah buat saya. Subhanallah. Memang beda keimanan para sahabat. Subhanallah. Padahal akan mendapatkan suaka politik dirobek-robek. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Ka'ab bin Malik ini cari siapa di antara orang di Madinah ini yang bisa berinteraksi komunikasi. Jamaah sekalian, kita datang ke rumah 1 minggu orang rumah nggak ngajak bicara, itu menyakitkan. Ini bukan satu rumah, seluruh penduduk di Madinah. Siapa yang bisa saya ajak bicara? Akhirnya Ka'ab bin Malik datang ke rumah Abu Bakar, dan rumah Abu Bakar. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar ini didatangi oleh Ka'ab bin Malik setelah hari ke-50. Setelah hari ke-50 dia sudah limbung
Saya datang ke masjid, nggak ada orang yang mendekat. Ketika saya sedang sholat, saya merasakan Nabi melihat saya. Tapi setelah saya sholat, saya dekati Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul menjawab. Nggak dijawab salamnya, juga menjawab. Padahal dalam kaidah hukum interaksi muamalah sosial kita, kalau jawab salam kan wajib. Assalamualaikum harus dijawab salam. Tapi ini orang mengucapkan salam tidak boleh dijawab oleh mereka atas perintah Rasulullah SAW. Saya mendekat, Nabi menjawab. Saya lihat wajahnya, Nabi palingkan wajah. Sampai hari ke-50, limbung psikologisnya. Dia ke rumah Abu Qatadah, orang yang paling dekat secara kekerabatan dengan dirinya. Datang ke rumah, Assalamualaikum. Gak ada yang jawab. Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Tapi kedengaran ada orang bicara di situ. Di rumah model orang Arab itu, rumah soto, kotak, ya ada rumahnya. Kalau kita masuk, langsung ada halamannya, dan mereka bercengkrama di situ. Tapi itu ada bicara, ada suara. Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Akhirnya Ka'ab bin Malik naik dinding rumah Abu Qatadah, saudaranya yang paling dekat dengan dirinya. Ada di situ Abu Qatadah bersama keluarganya. Assalamualaikum ya Abu Qatadah. Abu Qatadah palingkan wajah. Kata dia, tega banget kamu. Saya dari tadi bersalam kok gak dijawab. Kamu kan orang yang paling dekat dengan saya. Allah lah nanti yang akan menyuruh saya menjawab salam. Nah, ada orang yang bisa bertahan secara emosional diperlakukan sampai begitu. Jatuh air. Dari panjatannya itu, ngelihat ada Abu Qatadah, lalu disampaikan, kenapa kok kamu gak jawab salam saya? Tega banget kamu. Nanti Allah yang menyuruh saya jawab salam kamu atau tidak. Langsung jatuh. Lemes. Jawab sekalian, ketika hari ke-50 itu di rumah Abu Qatadah itu ada orang yang bergegas naik spontan. Absir ya Ka'ab, absir ya Ka'ab, gembiralah wahai Ka'ab, gembiralah wahai Ka'ab. Ada apa kata Ka'ab? Tobatmu diterima sama Allah. Rasul perintahkan kamu berangkat ke masjid sekarang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking bahagianya Ka'ab bin Malik langsung buka baju, ngasih hadiah. Rupanya si taubatnya diterima. Baju yang dibuka dan diberikan kepada orang yang menyampaikan berita gembira itu. Ini hadiah buat kamu. Subhanallah. Ternyata itu cuma baju satu-satu. Tapi Malik gak pakai baju. Gembira tadi dia. Maka kemudian dia pergi datang ke masjid. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia datang ke masjid. Ketika dia datang ke masjid, ada orang yang pertama kali menyambutnya, namanya Talha bin Ubaidillah. Talha berdiri dan sampaikan, ya Ka'ab, ya Ka'ab, berbahagialah, dipeluklah Ka'ab bin Malik oleh Talha bin Ubaidillah. Inilah yang langsung melekat pada memorinya Ka'ab bahwa Talha bin Ubaidillah begitu baiknya kepada dirinya. Orang lain yang menyambutnya, dia menyambutnya dengan hangat. Bergembira, taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Ka'ab menemui Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun menyambutnya. Berbahagialah wahai Ka'ab, Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat kamu, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kamu karena kejujuran.
Maka kemudian Allah turunkan surat At-Taubah di akhir-akhir surat At-Taubah itu, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 3 orang yang diboikot ini sebagai suri tauladan. Mengapa? Karena Islam tidak mengajarkan dusta. Dan orang ini tidak mempraktekkan tauriah. Walaupun tauriah itu dibolehkan, tapi dia tidak praktekkan dan tidak dia lakukan. Dan Nabi SAW paling gak suka sama mereka yang dusta. Gak suka. Yang sekalian, ada seorang sahabat namanya Khawat bin Jubair. Khawat bin Jubair orangnya sering cari-cari alasan dan kemarin. Khawat bin Jubair kemarin setelah pulang ke Madinah, Khawat bin Jubair ini pada saat di rest area yang bernama Mirzahron, Nabi berhenti. Kita istirahat di sini. Khawat ngumpulnya sama ibu-ibu. Itu Nabi nggak suka kalau laki-laki ngumpul sama ibu, nggak suka. Maka tanya Khawat, ngapain kamu di sini? Kemarin mengumpulkan, ngapain kamu di sini? Onta saya hilang ya Rasulullah. Nabi langsung tahu nih dusta dia. Masa onta hilang ngumpulnya sama ibu-ibu? Dusta dia. Maka Nabi SAW biarkan dia. Nabi pergi ke toilet, selesaikan hajatnya. Setelah selesai, Nabi mau menuju tunggangannya, masih didapati Khawat bin Jubair ngumpul sama ibu-ibu. Benar tuh? Kontak saya bilang, belum ya Rasulullah. Nabi diam saja, langsung menuju tunggangan. Berangkat sampai menuju Madinah, Nabi selalu tanya, ya Khawat, kontak kamu sudah turun belum? Belum ya Rasulullah. Setiap kali mau pergi ke Madinah, tanya lagi, Khawat, kontak kamu sudah turun belum ya Rasulullah. Sampai sholat di Madinah, pulang peristiwa itu mau berangkat pulang ke rumah masing-masing, Nabi tanya lagi, ya Khawat, kontak kamu sudah turun belum? Tema utama yang disampaikan Nabi kepada Khawat cuma satu, kontak kamu sudah turun. Akhirnya Khawat itu nggak enak hati kalau ke masjid. Kalau ketemu Nabi pasti ditanya ini. Sehingga Khawat kalau ke masjid itu melihat-lihat dulu. Kalau ada Nabi, dia jadi dia. Tapi kalau nggak ada Nabi, dia masuk ke masjid. Suatu ketika dia tengok di masjidnya ada Nabi, dia langsung masuk ke masjid dan sholat di Masjid Nabawi. Kemudian ketika dia sedang sholat, Nabi masuk ke masjid dan sholat di samping Khawat. Bayangkan perasaannya. Wah, masjid Nabi nggak jalan kita di sini. Maka akhirnya Khawat bin Jubair sholatnya diperlama durasinya. Selesai sholat lagi, selesai sholat lagi. Takut ditanya itu. Wah, ini modus nih. Maka Nabi sampaikan, ya Khawat, antum mau sholat berapa rakaat pun, antum sholat mau selama apapun, silakan. Saya tetap menunggu kamu sampai selesai sholat. Nabi tahu modus dia sholatnya, nggak tulus sholatnya, tapi yang ketakutan untuk ditanya. Silakan, kamu mau sholat berapapun rakaatnya silakan. Kamu mau selama apapun durasi sholatnya silakan. Saya tetap menunggu kamu sampai kamu selesai sholat. Ini dalam fikih itu boleh ngomong sama orang sholat itu boleh dalam fikih Islam. Mamus, nanti lampu matiin ya. Jangan lupa, kamu lagi sholat. Boleh. Mamus, tolong nanti dikunci. Saya pulang duluan. Yang nggak boleh jawab, iya. Saya jawab, bahkan sholat.
Kalau ngomong terhadap orang sholat boleh. Yang nggak boleh nyuruh orang sholat, itu nggak boleh. Orang lagi sholat disuruh-suruh. Orang lagi sholat disuruh ke belakang, suruh nggak boleh. Nah, Nabi sampaikan, silakan kamu perpanjang durasi sholatmu, silakan. Kamu perbanyak keberangkatan, silakan. Saya akan menunggu kamu sampai kamu selesai sholat. Nggak ada pilihan lain kok menyelesaikan sholat. Nabi sampaikan, ya Allah, kontak kamu sudah. Maka kemudian kata Allah, ya Rasulullah, sejak saya masuk Islam sampai hari ini saya tidak pernah kehilangan kontak. Ya Rasulullah, demi Allah, mulai saat ini sampai hari kiamat saya tidak akan pernah berdusta lagi. Benar tuh kalau kayak begitu kamu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang diapresiasi oleh Rasulullah SAW kepada mereka yang jujur. Karena Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi mereka-mereka yang jujur. Termasuk peristiwa Ka'ab bin Malik ini. Kenapa? Karena Ka'ab tidak memberikan alasan apapun kepada Nabi SAW. Pada situasinya dia bisa sampaikan. Para sahabat yang menyampaikan, kenapa kamu gak sampaikan? Di keluarga kamu cuma kamu laki-laki satu-satunya. Siapa yang nanti akan panen korban? Kan kamu bisa katakan begitu sebagai orang-orang. Tidak. Kamu kan juga bisa mengungkapkan kalimat-kalimat tauhid. Tidak. Subhanallah. Peristiwa yang sedemikian rupa ini Allah Subhanahu wa taala catatkan buat diri kita. Mungkin yang apresiasi ini. Meski kabar tentang kekuatan besar Allah tersebar, tak ada sedikit pun keraguan dalam hati mereka. Yang menarik, orang besar yang tak terjadi dan tak tidak terjadi, pasukan Romawi menunjukkan setelah mendengar kedatangan Muslim. Namun ekspedisi ini justru menjadi bukti nyata kesiapan dan kekuatan umat Islam menghadapi imperium terbesar saat itu. Pada mengajarkan kita tentang pentingnya kesiapan, keberanian, dan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan. Seperti kata pepatah, persiapan yang matang adalah setengah dari kesuksesan. Terima kasih telah menonton. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang sangat istimewa ini memberikan faedah kepada diri kita. Pertama, boleh menceritakan perihal dosa diri seseorang, tapi bukan untuk dibanggakan, tapi untuk menjadi pelajaran buat yang lain dan penuh dengan keinginan. Saya orang yang dikucilkan di Madinah. Boleh. Dengan peristiwa-peristiwa yang sedemikian rupa ini. Yang nggak boleh cerita tentang masa lalu dengan penuh kehebatan. Saya dulu preman, lalu saya begini. Nggak boleh. Nabi SAW melarang yang sedemikian rupa itu. Gak usah cerita-cerita yang begitu. Cerita kalau memang dulu preman, langsung katakan Allah memberikan hidayah kepada saya. Dan itu masa lalu saya. Gak boleh ada di antara kalian yang mencontoh. Kemudian apa yang disampaikan itu dengan penuh kehinaan. Sedih dia, wajahnya melangsang, bukan kebanggaan. Kemudian kekurangan-kekurangan yang dia lakukan, dia boleh katakan kepada yang lain. Dan seseorang itu ketika melakukan hal yang sedemikian rupa itu, tidak boleh dengan kebanggaan. Dan juga menyampaikan satu peringatan, jangan mengikuti apa yang pernah dia lakukan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang yang namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu penjahat yang sangat ketakutan. Tapi dia tidak ceritakan tentang kejahatannya.
setelah dia menjadi ulama, fokus dirinya sebagai ulama. Fudel bin Iyad, kalau merampok bukan hanya diambil hartanya, diselesaikan orangnya, dibunuh. Tapi setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berangkat pergi ke Masjidil Haram. Dia menangis di Masjidil Haram. Dia sampaikan ke Allah, aku berdosa itu, aku berdosa itu. Nah, itulah yang diajarkan dalam kaidah amal Islam kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini satu peristiwa sepulang dari Tabuk. Ada 3 peristiwa yang menyertai. Setelah Nabi sampai di Madinah, orang-orang munafik minta diresmikan Masjid Diror. Karena waktu mereka bangun masjid, Nabi hendak berangkat ke Tabuk. Setelah mereka melihat Nabi ada di Madinah, mereka sampaikan proposalnya, ya Rasulullah, resmikan masjid kami. Nabi muram wajah. Peristiwa yang kedua, Nabi pada saat itu ketika melewati wilayah-wilayah di mana kaum muslimin sudah banyak, Nabi punya keinginan pada saat itu mengumpulkan kaum muslimin yang banyak itu untuk pergi haji. Tapi pada saat itu haji belum bisa murni karena banyak orang jahiliyah juga melaksanakan ibadah haji. Sehingga Nabi mengutus Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mengumumkan kalimat, besok nggak boleh lagi ada orang melaksanakan haji dengan cara jahiliyah. Karena Nabi nggak suka melaksanakan ibadah haji dengan cara jahiliyah. Dan tema yang ketiga, Nabi SAW mulai mengutus para sahabat ke berbagai macam tempat yang punya peluang masuk Islam. Disinilah kemudian ada di antara para sejarawan menyebutkan bahwa pada saat itu utusan Nabi datang ke Nusantara. Ketika Nabi perintahkan para sahabat untuk melihat wilayah-wilayah yang lain yang punya peluang masuk Islam, maka mereka pergi ke berbagai macam tempat, termasuk diantaranya Nusantara. Ada beberapa catatan sejarah Rojib Asirjani, sejarah Muslim, bahwa pada saat itu orang yang diutus oleh Nabi sampai ke Nusantara, Ali bin Abi Thalib. Ini mungkin banyak sekali polemik, tapi pada saat itu mereka meyakinkan bahwa para sahabat diutus kepada para sahabat untuk menyampaikan Islam di berbagai macam tempat yang kondusif. Demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah 3 hal nanti kita bisa sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Terima kasih Ustaz.